2, 3. Selamat datang di Sini Romas. Oke, ini udah episode ke 7. Udah mau 2 bulan nih. Sini langsung. Nah, kali ini ceritanya apa? Yang seru. Yang seru kali ya? Kan kebetulan kan gak ada yang cerita nih bang. Ada sih yang cerita. Cuman kan gak enak aja gitu. kita ini aja kita. Ya, mungkin orang malu-malu kali ya mau cerita ya. Iya kan. Ya gitu deh. Apa nih? Kita mau bahas apa hari ini? Iya nih. Gue lagi tertarik. Cuman gue nggak tahu sih. Makanya gue baru lihat sekilas. Yang ngebahas tentang kekerasan seksual terjadi di kampus. Kampus tidak aman. Sebenarnya gue sempet nggak ngikutin berita kan. Cuma kemarin ada guru gue WhatsApp gitu kan, ada fenomena ini nih Dim gitu kan, baiknya kita bahas concern nih gitu kan. Pas gue baca tentang itu apa namanya kekerasan seksual di dalam dunia kampus. Gue juga nggak tahu ya apa yang menjadi triggernya, tapi itu menjadi concern si Mas Menteri, sehingga dibikin peraturan menteri Permen iya itu Permendikbud nomor 30 ya tahun 2021 iya itu iya karena saking banyaknya mungkin ya, karena udah zaman orang speak up kali ya, udah pada berani gitu loh. Gue sih nggak tahu ya berita bukan nggak tahu sih, maksudnya gue nggak terlalu fokus ke berita itu, cuman gue masih bingung sih sama kalau punya apa triggernya, terus dimulai dari mana nih, kenapa sampai dibahas di mana-mana gitu. Ya mungkin permennya itu peraturan menterinya itu mengatur pemberatan gitu ya. Kalau di KUHP misalnya sekian, di Permendikbudnya karena lebih khusus lagi, jadi ditambah ininya hukumannya maksudnya, gitu kan. Tapi emang ini sih ya, kadang ya kan. Power tends to corrupt absolute, power corrupt absolutely, kan? Apa itu? Kekuasaan cenderung bersalah guna. Intinya gitu. Yang ketika ya kan kalau dosen kan punya hak prerogatif untuk nilai, itu kan power kan? Oh, gitu. Penyelewengan jabatan gitu. Bisa menyalahgunakan kesempatan gitu yang ada padanya karena jabatan itu bahasa hukum. Tapi bukannya udah banyak ya bang? Maksudnya gue kayak bingung aja sih. Maksudnya nih apakah tindakan yang sekarang itu udah jauh banget dari hal-hal yang seperti biasa gitu? Tapi tadi dulu deh, sebelum kita jauh, gue pengen tanya dulu deh, pelecehan seksual itu apa sih? Pelecehan seksual? Menurut lu deh, lu ketika dilecehkan secara seksual itu diapain? Gue digrepe-grepe sih bang. Enggak, kalau menurut gue ya pelecehan seksual itu menikmati dikit. Pelecehan seksual itu kalau misalkan yang gue tahu di zaman sekarang tuh lebih tergambarkan perempuan sebagai korban gitu. Dan banyak macamnya. Menurut gue itu salah ketika terlalu perempuan nih korban. Kalau misalkan dibilang salah atau enggak sih. Mungkin lebih cenderung ini kali ya. Enggak bisa mengungkapkan, lebih tertutup perempuan kan. Maksudnya kan kayak gitu kan. Maksudnya yang dia menerimanya untuk diri sendiri. Dia menganggap ketika dia diperlakukan seperti itu aib buat dia. Gitu. Sedangkan kalau laki-laki kan lebih ke berani gitu loh. Cerita ke teman-temannya. Sedangkan kalau perempuan cerita hal semacam itu, dia pasti dianggap wah lu udah enggak ini, lu udah enggak. Berarti kalau bagi laki-laki itu prestasi gitu. Enggak sih, lebih ke bonus aja. Enggak. Iya, maksudnya kenapa mungkin lebih cenderung ke perempuan karena itu. Dia lebih tertutup, lebih enggak berani cerita gitu. Dan
Kalau gue gambaran gue laki-laki tuh jarang merasa seperti dilecehkan gitu. Oh, makanya gue tanya untuk lo dalam perspektif laki-laki. Kalau gue merasa dilecehkan bukan secara seksual sih, lebih kayak harga diri gitu loh. Gue tuh dilecehkan gue merasa dilecehkan tuh ketika orang tuh mendikte gue. Lo harus gini, lo harus gitu, lo harus gini. Kayak ngerasa merendahkan ya. Pelecehan menurut itu merendahkan. Tapi bukan konteks seksual. Iya, lebih merendahkan. Kalau yang konteks seksual itu yang gue sendiri pun gue merasa dilecehkan kayak gimana ya? Ketika lu lagi jalan nih, dipanggil perempuan lu dilecehkan? Nggak merasa dilecehkan sih. Enggak. Nah, perempuan kadang merasa dilecehkan dengan hal itu. Mungkin bagi sebagian laki-laki ya, enggak sebagian, hampir seluruhnya laki-laki ketika lagi jalan dipanggil bisa gitu kan ada nama yang lain gitu ya, apalagi nama lain gue bilang dia merasa prestasi bagi dia. Tapi kan kalau perempuan emang gak ada yang menganggap itu, maksudnya dibilang cewek gitu, ganteng mau kemana lu? Kalau misalnya ada lu lagi di kerumunan orang-orang lagi nongkrong nih, laki-laki semua tapi terus dipanggil ganteng gitu, ganteng mau kemana? Ih, lu kesel gak? Kesel anjir. Lu merasa dilecehkan? Iya iyalah. Nah itu, berarti lu merasa dilecehkan kalau laki-laki yang manggil. Lebih merinding aja sih kumpulan laki-laki gitu manggilnya ganteng. Ih, gue merinding beneran ya. Ya mungkin kalau misalnya perempuan juga kalau begitu hal yang sama dirasakan perempuan ketika dibegitukan. Sama laki-laki? Iya, mungkin aja kan ya. Iya mungkin sih mungkin. Kalau misalnya di grepe itu jelas ya. Itu udah tindakan di pidana itu jadinya kan. Dibegal gitu kan, ada tuh yang dulu begal-begal di darah tuh. Iya, gue pernah lihat tuh. Pernah lihat kejadian itu. Bagian yang rekam atau yang enggak sih, pernah lihat aja gitu kan, tiba-tiba gitu. Ya apa ya? Gue juga nggak tahu sih kenikmatnya dari mana gitu. Kan padahal bisa megang-megang bahas sendiri aja. Sama gak sih rasanya? Lu emang belum pernah? Jar. Nah, itu dulu ya, kita persamakan dulu perspektif pelecehannya gitu kan. Nah, kalau menurut di permennya apa dicoba deh? Enggak sih, gua nggak tahu sih permennya itu. Cuman banyak dibahas tuh ya di Twitter itu, kalau misalkan di permen itu lebih condong ke sebuah tanpa persetujuan bang. Jadi lebih banyak tuh tanpa persetujuan. Kalau dengan persetujuan? Ya jangan di kampus. Maksudnya ya jangan di lingkungan kampus lah. Itu aja dulu kita jaga gitu. Karena kan akademik buat belajar. Walaupun ada sex education, cuma bukan itu ranahnya kan. Bukan di kampus juga. Apalagi jurusannya beda. Tapi gue penasaran deh. Yang di yang di Permendikbud itu, yang kategori pelecehan tuh apa aja sih? Karena kan nggak semua, yang tadi gue bilang, nggak semua orang merasa dilecehkan gitu dengan ini sih ada beberapa poinnya. Cuman kekerasan seksual nih pasal 5 ayat 1-nya nih, kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non fisik dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Gitu. Banyak contoh-contohnya sih di sini. Ya kayak menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman gitu. Ya atau terus mengirim pesan, lelucon, gambar, foto, audio dan menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Oh ini nih yang sering biasa jadi ancaman. Maksudnya? Jadi ngirim pap. Nah pap yang dikirim menjadi ancaman buat pap selanjutnya. Kenapa? Kenapa? Ada apa dengan Bukan lah. Maaf deh. Apa lagi yang termasuk pelecehan? Membuka pakaian korban tanpa persetujuan. Ya iya dong. Masa anak orang telanjangin kagak kena pelecehan? Tapi itu bukan lelucon ya teman-teman. Lu tahu lucu aja sih udah. Iya, memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual.
Oh ini nggak bisa juga berarti. Transaksi yang tadi lu bilang, gua kasih nilai nih. Oh iya bentuk transaksi ya itu Iya, ya. tetap nggak bisa. Walaupun di dalam lingkungan atau di luar kampus tuh masih nggak boleh. Iya, jadi transaksi itu bukan cuma soal nominal uang ya. Mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga pendidikan yang bernuansa kekerasan seksual. Oh, itu maksudnya kalau anak baru harus pakai rok sekian senti dari lutut gitu. Oh iya, melakukan percobaan perkosaan namun penetrasi tidak terjadi. Itu dari tahu nggak? Ini biasanya tuh contoh alasan-alasan kayak misalnya, orang kagak enggak kok mau melakukan dia ada niat gitu. Cuma perempuannya udah takut duluan, akhirnya tidak jadi nangis-nangis segala macam. Kan biasa banyak pembelaan tuh dari si pelaku-pelaku. Nah ini gimana bisa? Dia menikmati kok gitu. Enggak. Iya kan? Padahal kan biasanya nge-freeze ya. Kayak lu nih, lagi diem gitu, lagi bimbingan. Terus lu dicium sama dosen lu. Lu ngomong nggak? Tergantung dosennya nih. Dosennya cantik nih. Aduh. Cuma lu bingung kan, kok sebelah kanan? Gak maksudnya nge-freeze lah. Lu kaget, shock dong. Iya. Shock, pasti shock. Waduh. Oh nih, yang paling poin pertama sih yang gua terlewatkan, menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh dan atau identitas gender korban. Itu yang tadi gue bilang. Misalnya nih dia bimbingan pakai baju yang ada tulisannya nih di sini cuman dia datang, waduh, kok baju kamu Supreme-nya lebih gede daripada punya saya gitu misalnya gitu. Tapi melecehkan penampilan fisik juga loh. Maksudnya? Ya kayak misalkan tampilan fisik. Ini ya maksudnya kayak misalkan dilihat ini orang kayaknya ini deh. Maksudnya ngomong, kok kamu lucuan sih gitu. Lucu kan? Oh iya gemukan. Ya, itu juga kan salah. Atau Itu kan gini. Kalau misalnya nih, lu gemukan deh. Lu ngeliat apanya gitu kan? Kan gitu kan? Iya kebanyakan sih. Iya itu banyak dah hal-hal kayak gitu deh. Jadi ada poin persetujuan korban. Persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf B, huruf F, huruf G, huruf H, huruf M dianggap tidak sah dalam hal korban. Ini kan huruf B nih, tadi huruf B. Iya, jadi gini maksudnya, kalau misalnya dia di bawah umur, sudah pasti tanpa persetujuan gitu. Jadi kalau misalnya dia di bawah umur, udah otomatis tanpa persetujuan, jadi nggak perlu perasa itu lagi dibuktikan. Karena di bawah umur dianggap dia belum bisa menentukan nih. Jadi yang tadi itu yang nge-freeze kan anak-anak kecil, dia nggak tahu misalkan tindakan apa seperti itu kan. Oh iya. Kalau di bawah umur udah pasti tanpa persetujuan gitu. Jadi nggak bisa ketika lu ngomong misalnya pelakunya, dia diem aja kok gitu. Bukan berarti diem aja itu dengan persetujuan gitu. Kalau misalnya yang di bawah. Tapi kalau misalnya yang orang kategori dewasa juga kadang kan shock juga kan, jadi nge-freeze gitu kan, bisa jadi ya karena dia belum pernah mendapatkan perlakuan seperti itu sebelumnya, dia jadi kaget kan, bisa aja dia nge-freeze terus diartikan sebagai dia menyetujui, itu kan repot ya. Gue nggak ngerti sih pikiran orang kayak gitu. Makanya kan gini, tadi benar kan, dengan atau tanpa persetujuan bukan berarti itu kita mendukung itu kan. Walaupun dengan persetujuan, ya jangan di kampus lah, atau jangan di ranah akademik lah, atau jangan dengan menggunakan kesempatan yang ada padanya. Misalnya nilai gitu kan. Apalagi sekelas pendidik, yang halal-halal aja gitu. Ya Setelah halal, nggak bisa tuh dia ngomong halal tuh kayaknya. Lagi pula kan ranahnya akademik ya, yang ranah terhormat. Tapi gue jadi ingat lagi ini Son, apa namanya? Kalau misalnya terkait kekerasan seksual gitu. Setelah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu selamanya. Sentuh dengan setulus cinta, buat hatinya terbang melayang. Jadi jangan dengan kekerasan, Jangan melakukan pelecehan, jangan kekerasan, sentuhlah hatinya. Iya.
Jadi begitu ya teman-teman. Lu belum selesai ngomong. Bikin dia jatuh cinta kan intinya. Iya, bikin dia jatuh cinta. Dia dengan cara yang wajar. Jadi begitu teman-teman ya. Pada intinya kita berdua sepakat kalau misalnya baik itu tanpa persetujuan atau dengan tanpa persetujuan jangan melakukan pelecehan kekerasan seksual ya. Apalagi di lingkungan apalagi akademis gitu loh. Mau dari TK, SD sampai dunia perkuliahan pun jangan ada hal yang terjadi lagi gitu kan. Baik setuju maupun tidak setuju dengan di lingkungan kampus ya baiknya jangan. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Iya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Khawatir juga. Ya, sampai jumpa.